3. Jadi nanti Bapak akan setelah mengajarkan kelas 2, Bapak akan mengajarkan kelas 3. Jadi kalian jangan ribut di dalam kelas. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Oke. Hari ini untuk kelas 2 kita akan belajar tentang bilangan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menentukan bilangan 1 sampai dengan 500. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan bilangan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan bilangan yang lebih kecil. Oke, Bapak akan menjelaskan apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Disebut angka atau lambang bilangan. Kemudian cara membandingkan bilangan. Yang pertama adalah membandingkan bilangan dari tempat yang ratusan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satuan, puluhan, dan ratusan, hari ini kita akan membandingkannya. Yang kedua tadi, jika ratusannya sama, maka lanjut lagi dengan angka puluhan. Ya, mengerti ya? Kemudian yang ketiganya, jika angka puluhannya sama, maka gunakan angka satuan. Kemudian kita juga menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contohnya adalah di sini 473 dan 428. Yang pertama kita lihat adalah ratusannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat antara 4 dan 4 berarti sama ya. Berarti ini sama. Kemudian kita bandingkan lagi antara 7 dan 2. Jadi 7 lebih besar dari 2. Ya, begitu ya anak-anak. Kemudian setelah tadi kita belajar menganalisisnya, kemudian kita juga akan mengenal tanda perbandingan. Lebih dari. Kalau lebih dari, contohnya seperti ini. Kemudian yang kurang dari contohnya adalah seperti ini. Kemudian sama dengan seperti ini. Mengerti anak-anak? Untuk lebih mendalami materi, kita buka buku kita di buku halaman 55. Perhatikan di situ ada contoh, yaitu kelereng Udin dan kelereng Edo. Jadi di sini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian kita perhatikan ya, 10 kurang dari 20. Kemudian di sini kita isi kubus yang lebih banyak, dan yang lebih banyak adalah, berarti kalau kita lihat di sini kan ada 100, 10, 5, kemudian 120, kemudian 4. Berarti yang kubus yang lebih banyak adalah miliknya Edo. Jadi jumlahnya ada 124. Dan kubus Udin berarti dia lebih kecil dari kubusnya Edo. Nah, untuk penugasannya silakan kalian buka di halaman 73. Nanti dikerjakan, kalian jangan ribut. Bapak akan ke kelas 3
Jadi dikerjakan masing-masing, nanti dikumpulkan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kalian dalam keadaan baik semuanya. Pada pagi hari ini, karena Bapak Ahmad tidak bisa hadir, jadi Bapak akan menggantikan untuk pelajaran kelas 3 pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini Bapak ingin mengecek siapa yang tidak hadir. Ya, hadir semua ya. Oke. Bapak berharap kalian semua bersemangat dalam belajar pada pagi hari ini, walaupun Pak Ahmad hari ini tidak datang. Oke. Pada saat ini kita akan belajar tentang IPS, yaitu tentang lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh. Nah, kita akan mencari tahu dulu apa itu kenampakan alam. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terjadi secara alamiah. Kemudian apa itu yang disebut kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sesuatu yang kejadian yang sudah kejadian alam yang sudah dicampur tangankan oleh manusia. Nah, apa saja contohnya kenampakan alam ini yang secara alami? Ya, seperti gunung, bukit, danau, sungai. Itulah yang disebut dengan kenampakan alam yang alami. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan kenampakan alam buatan tadi? Apa saja contohnya? Contohnya adalah seperti hutan buatan, kemudian di sini ada waduk, kemudian bisa saja hutan bakau dan lain sebagainya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Tugasnya nanti kita menyebutkan apa saja contoh-contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, sembari mengerjakan tugas, kalian jangan ribut. Bapak akan ke kelas 2. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan dan nanti dikumpulkan pada saat pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang bilangan dan kita sudah juga mempelajari tentang cara membandingkan bilangan tersebut. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa bilangan tadi adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Kemudian tadi simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Nah, semua sudah paham ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya silakan nanti kerjakan tugasnya di rumah masing-masing. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Nah, untuk anak kelas 3, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah, kalau tadi kita sudah selesai mengerjakan, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Pada saat pembelajaran berikutnya, silakan nanti dikumpulkan kembali. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang tadi kita sudah pelajari adalah tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Tadi kenampakan alam juga kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan kenampakan alam, yaitu kejadian yang terjadi secara alami, baik itu di daratan maupun di perairan. Nah, contohnya tadi sudah kita pelajari tadi, yaitu seperti sungai, danau, dan
eh, pegunungan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan tadi adalah kejadian yang dibuat oleh manusia gitu. Jadi seperti waduk, seperti hutan buatan, kemudian seperti hutan bakau. Jadi itu dibuat dengan campur tangan manusia. Nah, kita sudah mempelajari semua yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita